Ya, salam saudara-saudara. Saya sedang live juga di TikTok. Saya juga merekam. Muslim menurun jumlahnya tiap tahun. Muslim merasa bangga menonton jutaan mereka berdemo 411 212 bahwa presentasi umat Islam itu makin menurun. Bangga melihat banyak yang demo, padahal presentasi Muslim semakin menurun. Selama pemimpin dan ulama ini tidak keras kepala dan tidak mau sadar. Tokoh-tokoh yang lain berkata, misalnya Rozi Munir yang menjadi ketua demografi UI menyampaikan formulasi bahwa Muslim harus berdakwah seperti Wali Songo. Bagaimana mereka benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat dan berada di tengah-tengah umatnya. Sementara mereka melakukan hal-hal yang buruk di tengah masyarakatnya. Jumlah asyidiki, populasi umat Islam di Indonesia yang semakin menurun itu dipengaruhi oleh faktor pengembangan dakwah yang tidak berbanding antara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non-Islam. Jumlahnya semakin naik tetapi presentasenya menurun karena produktivitas dakwah umat beragama lain itu lebih efektif. Ya, saat pemeluk Islam yang lain ini menurun, ya itu umat Islam maksud saya secara global itu menurun. Di Indonesia merupakan dengan penduduk muslim terbesar di dunia justru kelihatannya naik tetapi kenyataannya itu muslim ini makin hilang. Dan ada anomali di dalam pusat Islam itu sendiri di Nusantara. Menurut Jimli As-Sidiki, dari waktu ke waktu seolah tidak berdaya di bidang politik. Misalnya tren suara politik umat Islam cenderung terus menurun. Dia menuding ada agenda liberalisme, deislamisasi dan depolitisasi yang membuat makin tersisih dari kehidupan yang nyata. Dan ini yang penting, bahwa Muslim ini makin tidak berotak, tidak berakal, karena antara ulama satu dengan ulama yang lain saling menuding dan saling tindih menindih ajarannya. Dan bagi saya bagus karena saya tahu persis apa yang disebut Wahabisme, NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Saya tahu semua pola berpikir dan otaknya itu. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, kalau mau naik itu nindas tekan orang. Itu yang terjadi di kalangan Muslim. Mereka bilang menyalahkan Belanda karena Belanda suka adu domba. Enggak juga. Adu domba itu kan kalian sendiri. Karena terlalu duniawi. Sedangkan andainya pendeta-pendeta ini mampu dan mau menjadi pelaku-pelaku firman, itu Islam akan habis dalam waktu 5 tahun ke depan. Mereka akan kehilangan segala-galanya. Sementara partai-partai politik pun tidak akan mampu karena
partai politik Islam itu, partai-partai Islam tidak bisa bersatu. Melawan PDIP, melawan Demokrat, melawan Gerindra. Ya nggak bisa ngomong apa-apa, Islam itu dilecekin. Dan suara mereka bisa dibeli. Mereka bisa menjual diri. Tahun 2024 umat Islam di Indonesia sebagai simbol umat dunia seperti apa? Nah, mereka bilang apa angka 24? Mereka berkonsolidasi meyakinkan ada hadis terkait pembaharuan tiap 100 tahun di mana umat akan bangkit. Misalnya mereka kaitkan dengan pemilu 2024, mereka kalah dengan Prabowo. Ya, bahwa Rasulullah lahir 1624 katanya. Padahal 1670. Yazid itu tokoh Islam yang merebut banyak negara-negara Eropa, 724 katanya. Al-Ma'un, surat Al-Ma'un itu 824 katanya. Seberang Lor dan Trenggono 1524, Diponegoro 1824, dan Cokro Aminoto 1924. Siklus 100 tahun setiap perubahan selalu terjadi konsolidasi umat kan. Yusril Ihza Mahendra dia bilang bahwa walaupun mengambil omongan orang lain bahwa orang-orang Kristen di bagian timur tidak boleh membeli tanah di bagian barat, di Indonesia bagian barat, karena ini Indonesia Timur itu tidak ikut berjuang. Ihza Mahendra, omongan macam begitu itu justru akan menurunkan kualitas, menurunkan persentase jumlah umatmu. Kenapa kamu iri hati? Nggak boleh jadi orang yang iri hati di dalam perjuangan. Bagaimana? Itu nggak boleh, saudara. Mereka tidak boleh ikut berjuang. Pengusaha besar seperti Ciputra, mereka punya menguasai perkebunan, menguasai tanah, properti. Din Samsudin menunjuk angka statistik pertumbuhan umat Islam sensus 1990. Jumlah umat Islam cuma 87%. Sekarang menurun jadi 85, kata statistik. Tapi apa kamu bisa menghitung bahwa setiap hari orang masuk Kristen itu umat mana? Ayo, umat dari mana? Nah, inilah saudara-saudara harus kita perhatikan ke depan ini, sebab mereka, bayangkan ya, mereka mau menjalankan ajaran agamanya terbentur dengan undang-undang internasional. Mereka juga tidak mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai bangsa umat yang mau membangun agamanya sendiri. Din Samsudin, dia bilang tahun 80-an penduduk muslim 90%. Terus menurun, 2010 tinggal 85%. Pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis dari waktu ke waktu. Ini mereka lakukan itu penelitian, meneliti. Dari laporan dokumentasi riset Departemen Dokumentasi Penerangan Majelis Ulama juga menurun. Wali Gereja Indonesia menurun terus, tetapi Kristen bertambah dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang harus kita syukuri, karena mereka tidak mau
memperbaiki diri. Satu, pesantrennya. Yang terjadi di sana maksiat terus. Kiai-kiai dan ustadznya, apa yang mereka lakukan? Kecuali menghamili santri-santrinya. Ada pesantren-pesantren yang sangat radikal. Ini juga menurunkan persentase muslim. Orang gak suka lagi kok. Orang mau dengan pengetahuan baru dan metodologi baru kehidupan ini. Semua harus menuju kepada toleransi dan damai. Dalam buku Gereja Reformasi 99 itu melakukan riset, berjumlah lebih dari 20% penduduk Kristen beragama Kristen di Indonesia. Kalau 20% jadi berapa? Tinggal dihitung. Jadi kalau 100 juta penduduk Indonesia berarti 20 juta. Kalau 20%-nya itu. Sekarang penduduk Indonesia itu sudah 270 juta. Berarti penduduk Indonesia sudah 45 juta yang Kristen. Nah, kita berharap untuk kedepannya bertambah dan bertambah. Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan penurunan itu terjadi contohnya di Sulawesi Tenggara. Menurun 1,88%. Di NTT, Jawa Tengah, semua menurun. Presentase umat Islam di Indonesia. Silakan lakukan apapun. Debat tambah bagus. Lu debat dengan orang Kristen, kalah, pasti kalah. Karena ajaranmu tidak bisa dikembangkan. Mau mengembangkan apa? Taat dengan aturan-aturan ini, itu. Nggak sentuh ini, nggak makan itu. Makan aja dul komeng. Asal jangan makan batu. Nah, antara lain itu. Kemudian perlahan-lahan akan terus menurun. Dan saya percaya bahwa ke depan ini nggak akan lama lagi. Saya percaya. Sudah banyak orang-orang seperti saya juga yang sudah meninggalkan keyakinan itu. Ya. Sudah harus ditinggalkan, saudara. Dan orang-orang Islam selama ini kan takut. Oh, masuk neraka kalau masuk Kristen. Bilang aja. Bikin taman baru. Bikin surga baru. Jadi orang Islam yang masuk Kristen itu karena mencari surga baru. Dan meninggalkan neraka Arab. Begitu saja. Ini yang jadi kisah yang saya sampaikan kali ini. Ya. Kalau menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta Muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan 2035 jumlah Kristen Indonesia akan berjumlah sama dengan jumlah penduduk Muslim. Ya, kita nggak usah terlalu bangga. Orang Kristen ya biasa-biasa saja, bersyukur saja apa yang ada. Yang penting bagaimana Kristen itu adalah agen bagi kehidupan damai. Karena Yesus membawa ajaran kasih. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.